Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Pengawasan dan Audit LKS dengan dosen pengampu Bapak Nurholis ingin mempresentasikan tentang standar auditing untuk lembaga keuangan syariah. Ya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama terdiri dari Afifah Ramadhani, yang kedua ada Salsabila Nur Rahmatillah, ketiga ada Nabila Nur Indarani, keempat ada saya Rehan Dimas, kelima ada Fikrotin Ishak. Topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kami pertama ada definisi standar auditing yang akan dibahas oleh Afifah. Yang kedua ada standar auditing dari Awafi yang akan dibahas oleh Salsabila Nur Rahmatillah. Yang ketiga ada aplikasi standar auditing dalam praktek LKS yang akan dibahas oleh saya. Yang terakhir ada regulasi yang terkait dengan standar auditing yang akan dibahas oleh Fikrotin Disa dan Nabila. Selanjutnya definisi standar auditing yang akan dijelaskan oleh teman saya Afifah Rahmadani. Waktu dan tempat saya aturkan. Standar auditing memiliki sebelumnya standar sendiri adalah seperangkat kriteria, ukuran, atau aturan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan atau mengevaluasi sesuatu. Sedangkan auditing sendiri memiliki makna proses pemeriksaan yang dilakukan secara independen untuk mengevaluasi keakuratan, keandalan, dan kewajaran dari informasi yang ada. Jadi, standar auditing merupakan pedoman umum bagi seorang auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Sedangkan menurut Mulyadi, standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Selanjutnya, standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, standar umum yang meliputi dari 3 standar. Yang pertama adalah audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang terakhir, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Jadi, standar umum ini mengatur tentang pribadi auditor mengenai persyaratan kompetensi, sikap serta profesionalisme auditor dalam melaksanakan audit. Kemudian standar yang kedua adalah standar pelaksanaan pekerjaan lapangan yang terdiri dari 3 standar. Yang pertama adalah pekerjaan harus dilakukan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan fisik, sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan. Yang ketiga adalah bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditkan. Jadi, standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan ini di lapangan ini mulai dari perencanaan, supervisi, pemahaman, dan pengevaluasian pengendalian intern, pengumpulan bukti sampai selesainya pemeriksaan di lapangan. Kemudian standar yang ketiga adalah standar pelaporan terdiri dari 4 standar. Yang pertama adalah laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua adalah laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga adalah pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang terakhir, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal ini, nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor tersebut. Kemudian standar ini memberikan pedoman bagi auditor dalam menyusun laporan auditnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pembahasan yang kedua, ada standar auditing dari AAOIV. Accounting and Auditing. Lanjut. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAO, bahkan standar akuntansi, audit, governance, dan etika terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan merupakan salah satu rujukan dalam menyusun standar akuntansi. AAO-IV mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku di lembaga keuangan syariah, termasuk bank yang banyak diacu di berbagai negara. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIV, yang pertama ada relevan. Maksudnya adalah syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Lalu yang kedua dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan keandalan informasi yang dihasilkan. Lalu yang ketiga dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah lainnya dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Yang keempat ada konsisten. Metode yang akan digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Lalu yang kelima ada dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Dalam standar AAOIV nomor 3 menjelaskan tujuan audit syariah untuk memastikan bahwa pengelolaan suatu lembaga keuangan syariah melaksanakan tanggung jawab mereka yang kaitannya dengan pelaksanaan aturan syariah dan prinsip-prinsipnya, sebagaimana ditentukan oleh pihak otoritas. Standar audit untuk LKS nomor 1 menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan di audit adalah untuk memungkinkan auditor dalam pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam semua aspek sesuai dengan aturan syariah Islam dan prinsip-prinsipnya, standar akuntansi AAOIV, dan standar akuntansi nasional yang relevan digunakan. Standar auditing AAOIV untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencakup 5 dasar. Yang pertama ada tujuan dan prinsip. Tujuan audit laporan keuangan yaitu memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIV, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktik di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun prinsip etika profesi meliputi kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan, dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, berlaku profesional, dan menguasai standar teknis. Lalu, standar yang kedua adalah laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor mencakup judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf, acuan ASIV, dan standar nasional yang relevan atau praktik, uraian pekerjaan yang dilakukan auditor, paragraf opini berisi laporan keuangan, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor. Pada laporan auditor ini harus menggambarkan 4 hal. Yang pertama, pengujian pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan. Lalu yang kedua, penilaian dan penaksiran prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan. Lalu yang ketiga, penilaian perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan. Lalu yang keempat, pengevaluasian presentasi laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu untuk standar yang ketiga, keterlibatan
dan keterkaitan audit. Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi dasar surat perjanjian adalah dokumen surat penunjukan dan penegasan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor. Lalu yang keempat ada Syariah Supervisory Board. Syariah Supervisory Board berisi penunjukan komposisi dan laporan Dewan Pengawas Syariah. Lalu yang kelima, ada Syariah Review. Syariah Review merupakan pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah LKS dalam sebuah kegiatannya. Pengujian ini meliputi penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, surat peringatan, dan anggaran dasar dari perserikatan laporan keuangan, laporan sirkulasi, dan lain sebagainya. Tujuan Syariah Review adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam sebuah keuangan syariah tidak bertentangan dengan syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhannya pada syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, aplikasi standar auditing dalam praktek lembaga keuangan syariah. Tentang aplikasi standar auditing dalam praktek lembaga keuangan syariah, dalam konteks audit syariah, pemeriksaan, laporan keuangan, dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting. Mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya. Jika tidak dikelola secara maksimal, maka diperlukan adanya aplikasi standar auditing dalam praktek lembaga keuangan. Jadi, standar auditing dalam praktek lembaga keuangan syariah menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan standar internasional umumnya, itu mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIV. Jadi AAOIV bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengeluarkan standar untuk industri keuangan dalam internasional, yang di mana AAOIV ini mengeluarkan 3 standar. Aplikasi standar auditing dalam praktek lembaga syariah yang dikeluarkan, pertama ada syariah standar, yaitu pedoman tentang hal-hal yang diizinkan oleh syariah dan aturan untuk produk keuangan Islam dan mekanismenya. Yang kedua ada accounting standar, yaitu pedoman tentang penerapan akuntansi untuk produk keuangan Islam tertentu dan mekanismenya. Yang terakhir ada auditing and governance standar, pedoman tentang audit eksternal pada lembaga keuangan syariah serta kepatuhan syariah, proses pengawasan audit syariah internal, dan kerangka kerja untuk lembaga keuangan syariah. Karena kita mata kuliahnya sistem pengawasan, auditing, dan lembaga keuangan syariah, jadi jelas kita mengambil dari standar auditing and governance standar. Yang pertama, di sini ada pengawasan, yaitu pengawasan pada bank syariah yang dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya. Dan pelaporannya dalam hal ini, DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah, memiliki peran yang utama dalam mengendalikan dalam aspek syariah. Yang kedua ada audit syariah, yaitu mekanisme pengauditan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam. Audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi standar keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan Syariah atau OJK. Lalu ketiga ada kompetensi auditor syariah. Kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah meliputi pengetahuan hukum ilmu Islam, fikih muamalah, dan keterampilan di bidang akuntansi dan audit serta karakteristik khusus sebagai auditor syariah. Yang keempat ada peran auditor syariah, yaitu peran yang mencakup auditor yang independen, auditor internal, dan dewan pengawas syariah. Uji kepatuhan syariah pada entitas lembaga keuangan Islam menjadi bagian dari peran auditor syariah. Selanjutnya, regulasi terkait dengan standar auditing akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, regulasi terkait dengan standar auditing. Yang pertama yaitu Peraturan Nomor 1/AIP/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Pasal 1 ayat 1 yaitu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut standar adalah standar sebagaimana dimaksud dalam kerangka praktik profesional pengawasan intern pemerintah atau KP3IP. Ayat 2, standar wajib diterapkan oleh pimpinan PIP dan auditor dalam seluruh kegiatan pengawasan intern, termasuk di dalamnya kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kemudian pasal 2, adapun tujuannya yaitu 1. Memberikan panduan untuk pemenuhan unsur-unsur yang diwajibkan dalam KP3IP.
Yang kedua, memberikan ukuran mutu minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan intern yang bernilai tambah. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja pengawasan intern. Dan yang keempat, mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi. Selanjutnya, pasal 3, ayat pertama, standar mencakup serangkaian prinsip dan persyaratan wajib mandatori yang terdiri dari A. Penyataan persyaratan pokok yang berisi persyaratan dasar praktik profesional, pengawasan intern, dan pedoman evaluasi efektivitas kinerja pada tingkatan organisasi dan individual. Yang B. Interpretasi yang menjelaskan lebih lanjut istilah dan konsep yang digunakan dalam standar. Dan C. Implementasi yang menjelaskan penerapan standar untuk kegiatan asuransi dan konsultasi. Ayat 2, standar terdiri dari dua kelompok utama, yaitu A. Standar atribut, B. Standar kinerja. Ayat 3, standar atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan pengawasan intern. Selanjutnya ayat 4, standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, mengatur sifat pengawasan intern dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa pengawasan intern. Pasal 4, penyempurnaan dan evaluasi atas standar dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Selanjutnya, regulasi yang kedua didasarkan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIV Governance Standard nomor 11 Internal Syariah Audit. Merupakan bagian fungsi dari organ tata kelola lembaga keuangan syariah atau LKS yang bersifat independen dari manajemen. Tujuan utama audit syariah internal adalah untuk memberikan jaminan dalam bentuk opini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan DPS sehubungan dengan kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah. Selain tujuan utamanya harus memberikan keyakinan dalam bentuk opini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan DPS mengenai apakah audit syariah internal terdapat struktur kerangka tata kelola yang memadai untuk memastikan fungsi LKS sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah serta persyaratan tata kelola yang relevan. Yang kedua, pengendalian internal yang memadai telah dirancang dan diterapkan oleh manajemen LKS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah. Yang ketiga, manajemen telah menetapkan kriteria penilaian risiko dan mekanisme manajemen yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah dan untuk memenuhi risiko spesifik yang terkait dengan transaksi keuangan syariah. Selanjutnya, peran Komite Audit dan DPS terkait fungsi audit syariah internal. Yang pertama, Komite Audit LKS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi syariah internal yang kuat dan efektif ada di LKS dan tetap beroperasi. Yang kedua, Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan fungsi audit syariah internal dan memberikan masukan kepada unit syariah internal. Yang ketiga, DPS bertanggung jawab memberikan masukan yang diperlukan untuk fungsi audit syariah internal berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, pembentukan fungsi audit syariah internal. LKS membentuk fungsi audit syariah internal dengan sumber daya yang sesuai dengan departemen tersendiri, unit fungsi audit internal, dan outsourcing. Departemen tersendiri itu meliputi berbentuk dari unit dalam departemen audit internal jika yang pertama, LKS berukuran relatif kecil dan atau baru beroperasi. Yang kedua, Departemen Audit Internal memiliki kemampuan yang memadai secara kuantitatif maupun kualitatif dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi audit syariah internal. Yang ketiga, Kepala Audit Internal memenuhi kriteria kepatuhan yang berlaku untuk Kepala Audit Syariah Internal yang individu yang terpisah. Yang keempat, efisiensi operasional secara keseluruhan dari fungsi tersebut dicapai dengan menggabungkan fungsi audit syariah internal dengan Departemen Audit Internal. Kemudian terkait dengan outsourcing, fungsi audit syariah internal dapat dialihdayakan ke firma operasional yang menyediakan layanan audit syariah internal jika yang pertama, firma operasional yang bersangkutan memiliki kemampuan yang baik, memadai secara kuantitatif dan kualitatif dalam melaksanakan tugas fungsi audit syariah internal serta memenuhi kriteria. Yang kedua, orang yang ditugaskan oleh firma operasional memenuhi kriteria yang berlaku untuk kepala audit syariah internal dan orang tersebut tidak terlibat dalam penugasan audit syariah internal dan lebih dari 3 LKS. Kemudian pembentukan fungsi yang kedua secara terstruktur dan terpisah dari manajemen.
Kemudian ada prinsip etika auditor syariah internal. Yang pertama, do professional care, yaitu auditor syariah internal harus melakukan kehati-hatian profesional yang sesuai dengan kompleksitas audit syariah internal. Dalam melaksanakan kehati-hatian profesional, audit syariah internal harus waspada terhadap kemungkinan kesalahan yang disengaja atau fraud, dan kesalahan yang tidak disengaja atau error. Kemudian ada independent and objectivity, yang meliputi yang pertama, struktur organisasi dari fungsi audit syariah internal harus sesuai untuk memenuhi tanggung jawabnya secara independen dan objektif berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, manajemen harus memastikan bahwa fungsi audit syariah internal memiliki akses yang tidak terbatas ke semua dokumen, laporan, sistem, dan lain-lain. Kemudian manajemen, komite audit, dan DPS harus memberikan dukungan penuh dan berkelanjutan kepada fungsi audit internal syariah. Kemudian yang ketiga, auditor syariah internal tidak boleh melakukan kegiatan operasional LKS atau melakukan fungsi manajemen apapun, termasuk pengembangan produk dan fungsi kepatuhan syariah. Selanjutnya terkait dengan jalur pelaporan fungsi audit syariah internal. Yang pertama, pelaporan utama kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu komite audit. Yang kedua, pelaporan garis putus-putus kepada DPS. Next. Berikut kurang lebih bagian dari pelaporan fungsi audit syariah internal, baik kepada komite audit dan kepada DPS. Kepala audit syariah internal ke DPS berupa garis putus-putus yang diharapkan lebih berinteraksi langsung kepada DPS secara teratur. Pada poin pertama, pelaporan akan dikirimkan oleh kepala audit atau Head of Internal Syariah Audit kepada DPS atau Syariah Supervisor Board yang terlebih dahulu berupa draft laporan hasil audit untuk mendapatkan pandangan dan kesimpulan terkait masalah syariah dan interpretasinya. Kemudian yang poin kedua, kemudian hasil review yang dilakukan oleh DPS akan dikembalikan kepada Kepala Audit Syariah Internal untuk memperbaiki atau melengkapi laporan hasil auditnya, hingga memperoleh final report atau laporan hasil audit final. Yang poin ketiga, laporan hasil audit final akan dikirimkan kembali ke DPS dan juga dikirimkan ke komite audit. Next. Selanjutnya terkait dengan Human Resource Audit Syariah Internal yang meliputi terkait dengan kepegawaian, perekrutan, dan pengawasan. Komite audit bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang memadai dengan pendidikan yang relevan sehingga dapat melakukan fungsi audit syariah internal secara efektif dan efisien. Yang kedua, penunjukan kepala audit syariah harus dilakukan melalui fit and proper test. Yang ketiga, kriteria untuk audit syariah internal harus ditetapkan sehingga dapat terbentuk tim multidisiplin. Dan staf juga harus memiliki pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip umum, keuangan Islam, produk, dan proses di LKS. Kemudian, yang keempat, pengangkatan kepala audit syariah internal yang menjadi tanggung jawab dan wewenang komite audit. Kemudian, yang keenam, Kepala Audit Syariah Internal harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bawahannya menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan serta mampu melaksanakan tanggung jawab mereka tanpa prasangka. Dan yang terakhir, Kepala Audit Syariah Internal bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan yang tepat kepada tim. Bukti yang tepat dari pengawasan tersebut harus didokumentasi dan disimpan. Kemudian nomor 2 yaitu pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Fungsi audit syariah internal harus mempertahankan kompetensi teknisnya. Maka dari itu, Kepala Audit Syariah Internal berkoordinasi dengan HRD untuk bertanggung jawab memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kepada stafnya agar dapat mempertahankan kemampuan mereka, terutama di bidang audit dan pengetahuan syariah dengan terfokus pada fikih al-muamalat. Yang ketiga, keahlian profesional. Staf audit syariah internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir terkait dengan piagam audit syariah internal. Kepala Audit Syariah Internal bertanggung jawab untuk mengembangkan piagam syariah internal yang harus ditinjau dan diperbarui secara berkala sebagaimana mestinya. Hal tersebut harus disetujui oleh komite audit setelah berkonsultasi dengan DPS. Piagam audit syariah internal umumnya harus mencakup yang pertama,
pernyataan maksud atau tujuan dari audit syariah internal itu sendiri. Yang kedua, ringkasan ruang lingkup dan tanggung jawab dari audit syariah internal. Yang ketiga, struktur Departemen Audit Syariah Internal dan jalur serta proses pelaporan. Dan yang terakhir, pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOF, Kode Etik for Accountants and Auditors of Islamic Financial. Di situ ada tujuan kode etik. Yang pertama, menumbuhkan awareness terkait perilaku etis kepada akuntan. Jadi di sini itu apakah suatu perilaku dianggap perilaku yang diterima secara etis dari perspektif syariah maupun komitmen etika profesi. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas akuntan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa profesional akuntan. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan kepentingan lembaga dan pihak-pihak yang terkait dengan jasa profesional akuntan. Next. Selanjutnya ada struktur kode etik. Yang pertama itu ada landasan kode etik akuntan syariah. Pada bagian pertama ini menyatakan dasar-dasar syariah dan prinsip-prinsip iman yang menjadi dasar prinsip etika akuntan. Yang kedua ada prinsip etika bagi akuntan. Bagian kedua terdiri dari prinsip-prinsip etika umum yang berasal dari dasar syariah dan yang terkandung dalam kode etik profesional yang tersedia saat ini selama tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip syariah. Lalu yang ketiga, ada aturan perilaku etis bagi akuntan. Bagian ketiga merupakan bagian prosedural, termasuk aturan perilaku etis yang diturunkan dan prinsip-prinsip etika. Nah, etika umum yang diterapkan di bagian kedua. Next. Selanjutnya ada landasan etika akuntan syariah. Yang pertama itu ada integritas. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi integritas dan mengatur segala tindakan atau perilaku. Kemampuan dalam melaksanakan tugas yang mensyaratkan bahwa auditor dan orang yang bertanggung jawab harus mempunyai kompeten dan mempunyai kualifikasi yang memadai. Hal ini tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Integritas dalam Islam menuntut auditor untuk jujur kepada Allah, diri mereka sendiri dan juga masyarakat. Yang kedua itu ada prinsip kekhalifahan manusia di bumi. Kekhalifahan didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan yang ada di muka bumi ini bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sehingga harus memperhatikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemilik yang ada di bumi. Karena nantinya manusia akan kelak diminta pertanggungjawabannya. Lalu yang ketiga itu ada keikhlasan. Ikhlas berarti akuntan harus berusaha untuk menaati Allah dalam pelaksanaan pekerjaannya dan tidak munafik, mencari ketenaran, sanjungan, membual atau pamer. Menjadi ikhlas di sini itu berarti akuntan tidak tunduk pada pengaruh atau tekanan eksternal, tapi menganggap pekerjaan dan tugas profesionalnya sebagai komitmen terhadap agama ataupun ibadah. Lalu yang keempat ada ketakwaan. Takwa adalah takut kepada Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, sebagai cara untuk melindungi diri dari perbuatan yang menyimpang dari syariah. Takwa diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu syaratnya adalah beramal soleh, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan orang itu menjaga dirinya dari kesesatan. Lalu selanjutnya yang kelima, kebenaran dan bekerja secara sempurna. Akuntan seharusnya tidak hanya membatasi dirinya dalam melakukan tugas dan pekerjaan profesionalnya, tapi juga harus berusaha untuk mencapai tingkat kebenaran dan sesempurna mungkin dalam pekerjaannya dengan melakukan tugas yang diberikan kepadanya dengan cara yang terbaik. Lalu yang keenam, takut kepada Allah dalam segala hal. Setiap muslim memiliki keyakinan bahwa Allah mengamati tindakan semua hambanya, sehingga auditor mampu bertahan dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Yang terakhir, pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah. Hal ini keyakinan oleh akuntan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamati semua tindakannya dan bahwa akuntan akan bertanggung jawab kepadanya pada hari pembalasan untuk setiap hal kecil dan besar yang dia lakukan dalam hidupnya. Oleh karena itu, akuntan harus ingat bahwa ia mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat, profesi, atasan, klien, dan akhirnya di hadapan dirinya sendiri.
Akuntan juga harus memastikan self-accountability dalam semua tindakannya. Next. Lalu selanjutnya ada prinsip etika bagi akuntan. Berdasarkan landasan kode etik akuntan syariah dan prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan yang ada saat ini, dengan ketentuan prinsip tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariah, maka diturunkanlah prinsip-prinsip etika akuntan syariah. Yang pertama itu ada dapat dipercaya. Akuntan harus dapat dipercaya dan jujur dalam melaksanakan tugas atau jasa profesionalnya. Kepercayaan mensyaratkan bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas, kebenaran, kejujuran yang tinggi, dan bahwa ia harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Jadi secara khusus, akuntan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan dan mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, serta pertimbangan profesional dan opini secara jujur, benar dengan transparansi yang memadai, dan menghindari diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama melakukan tugas. Lalu yang kedua itu ada legitimasi. Akuntan harus memastikan keabsahan atau legitimasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau jasa profesionalnya menurut aturan dan prinsip syariah. Jadi di sini akuntan bertanggung jawab untuk memverifikasi legitimasi agama dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau jasa profesionalnya. Aturan perilaku berikut berasal dari prinsip legitimasi agama, yaitu akuntan harus melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terbaik, mengutamakan tanggung jawab tersebut di atas tanggung jawab lainnya, dan percaya bahwa pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mendukung pelaksanaan tanggung jawab lainnya. Lalu yang ketiga, objektivitas. Akuntan harus adil, tidak memihak, dan tidak bias, bebas dari konflik, kepentingan, dan independen dalam fakta maupun penampilan. Akuntan harus menghindari situasi yang melibatkan konflik kepentingan yang dapat mengancam netralitas dan keadilannya. Akuntan juga harus menghindari pengaruh orang lain untuk memastikan objektivitas pertimbangan profesionalnya dan harus menahan diri untuk tidak menyajikan informasi secara tidak benar. Sehingga berdasarkan prinsip objektivitas, akuntan memiliki tanggung jawab untuk menolak hadiah, bantuan, atau keramah-tamahan apapun yang akan mengancam objektivitas pertimbangan profesionalisme. Lalu menghindari konflik kepentingan dengan orang-orang yang kepadanya akuntan memberikan jasa profesional, seperti memiliki hubungan pribadi atau keluarga dengan klien yang akan mengancam objektivitas dan independensi profesionalnya. Next. Lalu selanjutnya itu ada kompetensi profesional dan prinsip ketekunan. Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan, sehingga akuntan dapat melaksanakan tugas atau jasa profesional dengan tekun dan benar. Secara khusus, akuntan memiliki tanggung jawab untuk memperoleh tingkat kompetensi akademik dan profesional yang sesuai memperoleh pengetahuan kerja yang memadai tentang aspek syariah, yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan mempertahankan kompetensi melalui pengembangan keterampilan berkelanjutan dan dengan mengikuti perkembangan baru dalam profesi akuntansi, terutama standar akuntansi dan standar audit yang baru diterbitkan. Selanjutnya ada perilaku yang didorong oleh keimanan. Perilaku akuntan harus konsisten dengan nilai-nilai keimanan yang bersumber dari aturan dan prinsip syariah. Secara khusus, akuntan memiliki tanggung jawab untuk selalu sadar akan pengawasan Allah, selalu sadar akan pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat, bersikap tulus dalam menjalankan tugas dan jasa profesional, mencari keridhaan Allah dan tidak tunduk pada tekanan lain, dan memenuhi janji dan menghormati kesepakatan. Yang terakhir itu perilaku profesional dan standar teknis. Akuntan harus mematuhi aturan perilaku profesional yang disajikan dalam struktur kode etik yang ketiga. Dalam hal ini, akuntan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar akuntansi dan standar audit untuk lembaga keuangan syariah, melakukan tugas dan jasa profesional dengan rajin. Ketika diminta untuk menggantikan akuntan profesional lain, akuntan pengganti harus memastikan alasan perubahan akuntan lama dan menghindar dari penerimaan penunjukan baru
kecuali alasan perubahan dapat diterima dan bukan karena penolakan akuntan lama untuk tunduk pada tekanan yang memintanya, untuk melanggar aturan dan prinsip syariah atau menyimpang dari kepatuhan terhadap standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah. Terima kasih. Mungkin itu kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.